Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kontrol pemrograman level mesin, yaitu di bagian condition codes. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita lihat kembali register pada arsitektur 64 bit, ada 16 seperti dijelaskan sebelumnya, yang 15 bisa digunakan secara relatif fleksibel kecuali yang ini, RSP, untuk menunjukkan lokasi dari proses yang sedang berjalan, di mana instruksi pada proses tersebut dapat di track ditunjukkan oleh ini, RIP, Instruction Pointer. Kita ingat kalau dalam arsitektur 32 bit hanya ada 8 register ya, dan ukurannya setengahnya dari yang 64 bit ini, namanya EAX ini, kemudian EBX dan lain-lain, sampai yang ini diberi nama EIP. Fungsinya sama aja, hanya yang di 64 bit lebih besar. Sedangkan yang ini baru, hanya ada di 64 bit ya, yang 8 yang baru ini. Selain itu kita kenal juga ada yang namanya condition codes, di mana ini adalah kontrol ya pada kondisi ya, menunjukkan suatu kondisi itu aktif. Ini bentuknya 1 bit flag dan dia bisa diaktifkan secara implisit atau eksplisit. Ini contoh ketika condition code diset secara implisit oleh operasi aritmetik. Di sini misalkan ada operasi aritmetik A plus B sama dengan T, ya maka hasil T ini akan men-trigger atau mengaktifkan salah satu dari condition code ini. Dari beberapa condition code yang ada, kita akan fokus pada 4 ini dalam kuliah ini ya. Ini di kotak-kotak hijau di slide sebelumnya. Yaitu CF carry flag, ini untuk kalau misalkan ada unsigned, operasi unsigned, misalkan kita tambahkan 10 tambah 10, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 0, di sini ada carry 1. Maka ini carry flag akan aktif. Zero flag kalau hasil operasinya itu menghasilkan 0. Ini A plus B sama dengan T, T-nya 0, 0, maka zero flag aktif. Side flag kalau misalkan hasilnya lebih kecil dari 0 atau negatif ya, untuk sign. Kemudian overflow flag itu juga untuk sign atau terus komplement kalau misalkan terjadi overflow. Tandanya overflow itu kalau misalkan A sama B ini tandanya sama, tapi T tandanya beda. Jadi A tambah B ini A-nya positif, B positif, T-nya negatif. Atau kebalikannya, A negatif, B negatif, T-nya positif. Maka itu overflow. Overflow tidak akan terjadi kalau misalkan A dan B tandanya beda. Ini summary dari penjelasannya. Yang perlu diperhatikan adalah trigger condition code ini tidak di-trigger atau diaktifkan oleh operasi LEA. Sedangkan ini contoh condition code yang diset secara eksplisit, misalkan oleh instruksi compare. Sintaksnya sebagai berikut, compare B, A. Q ini kita ingat, berarti kita kerja di arsitektur 64 bit. Compare B, A ini sama seperti menghitung A dikurang B, tapi kita tidak peduli pada hasilnya. Kita tidak peduli nilainya berapa. Yang kita pedulikan adalah set condition code mana yang diaktifkan oleh hasil tersebut. Jadi kalau misalkan hasil A kurang B itu ada carry, maka CF aktif. Kalau hasilnya 0, ZF aktif. Jadi compare ini sebenarnya hanya operasi untuk mengaktifkan salah satu dari condition code ini, SF dan OF sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ada lagi contoh instruksi untuk mengaktifkan condition code secara eksplisit ya. Yaitu di sini contohnya dengan tes ya, tes B, A ini seperti operasi A ampersand B atau masking ya. Hanya untuk setting condition code saja. Jadi kita bisa set condition code ZF kalau misalkan A ampersand B-nya 0 dan SF kalau misalkan dia negatif. Biasanya ini digunakan seperti ini ya. Rescue ini kalau kita hanya punya satu argumen biasanya, satu operan. RAX, persen RAX sama gitu nilainya. Seperti ini. Condition code ini nilainya disimpan di special register. Special register itu juga selain condition codes ini ada yang RIP untuk instruction pointer di luar 16 register yang kita punya untuk arsitektur 64 bit. Umumnya kita tidak membaca nilai condition codes dari special register itu, tapi kita tulis nilainya ke salah satu dari 16 register yang kita punya dengan instruksi set. Set apa gitu ya. Jadi X ini artinya bisa diganti belakangnya jadi apa? Jadi E, N, E, S dan seterusnya. Penjelasannya ada di sini. Ya, jadi ini set ini itu membuat 1 byte terakhir atau low order byte dari register yang kita target itu menjadi 0 atau 1 ya. Nah, ini bisa 0 bisa 1 gitu. Tergantung dari condition code-nya apa. Sementara 7 byte yang sebelumnya itu tidak terpengaruh. Kan ada 8 byte ya, 64 bit, register di 64 bit.
Instruksi set tadi akan target 1 byte yang terakhir. Jadi ini 7 byte. Dari sini sampai sini. Ini 1 byte. Ya. Dan 8 byte totalnya. Ya, dia salah satu dari register ini yang akan diisi dengan nilai 0 atau 1 untuk memperlihatkan nilai dari condition codes yang ingin kita ketahui. Ini salah satu contoh aplikasi, misalkan kita punya fungsi yang akan mereturn 1 jika X lebih besar dari Y, dan 0 jika yang lain. Ya, misalkan X kita disimpan di register RDI, Y disimpan di RSI, ya, kemudian nanti return value-nya lewat RAX. Maka jika kita compare RSI, RDI, ya, kita akan compare X, Y, X dan Y. Kemudian set, ini yang tadi ya, yang dari set X di slide sebelumnya, set AL. Ya, AL jika lebih besar. Nah, AL ini yang mana? AL 1 byte yang terakhir. Bisa menjadi 0 atau 1. Ya. Kemudian umumnya kita selesaikan dengan move ZBL. Ini pada dasarnya menjadikan seluruh nilai sebelumnya itu 0. Ya. Jadi nanti di register RAX itu hanya ada flag ini saja, condition codes yang flag 0 atau 1 saja. Gitu. Sedangkan di bit sebelumnya semuanya dibuat 0 dengan argumen ini. Kemudian di return. Demikian penjelasan singkat mengenai condition codes pada bahasa assembly. Semoga dapat membantu menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.